Malam ini, aku akan bacakan kisah tentang perjalanan pulang kampung, yang seharusnya biasa saja, tapi berubah jadi malam paling aneh dalam hidup Arif. Malam itu, Arif baru pulang dari Bandung. Ia ingin menuju kampung halamannya di Cibatu, Garut. Ia biasa lewat jalur kota, tapi karena macet panjang, ia mencari jalan alternatif lewat daerah pegunungan di pedalaman Purwakarta. GPS menunjukkan jalur yang disebut Jalan Panenjoan. Namanya asing, tapi jalannya terlihat mulus. Tanpa pikir panjang, Arif mengikuti rute itu. Hujan mulai turun, kabut tipis turun bersama angin dingin. Arif masih santai, mobilnya berjalan pelan, wiper bekerja teratur. Suara wiper, gemericik air di kaca. Namun semakin jauh, jalan terasa semakin sepi. Tak ada kendaraan lain, lampu jalan pun menghilang sejak setengah jam lalu. Ia mulai merasa aneh. Di sisi kanan dan kiri, hanya pohon besar dan semak tinggi. Sesekali terlihat batu nisan kecil di bawah pohon. Tapi Arif berpikir itu mungkin makam keluarga warga setempat. Hujan makin deras. Sinyal ponsel hilang. Radio hanya mengeluarkan suara sesyah. Arif mematikan radio dan fokus menyetir. Namun matanya menangkap sesuatu dari spion belakang. Bayangan putih melintas cepat di belakang mobilnya. Ia terdiam, napasnya menahan. Mungkin cuma pantulan cahaya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, ia melihat papan kayu kecil di pinggir jalan bertuliskan, "Selamat datang di Dusun Panenjoan." Tulisan itu nyaris pudar, seolah sudah bertahun-tahun tak tersentuh manusia. Suara petir menyambar jauh. Jalan semakin menanjak, sempit, dan berliku. Hujan berhenti, tapi kabut makin tebal. Udara dingin menembus hingga ke tulang. Arif melirik jam di dashboard. Sudah pukul 22.47 malam. Padahal ia berangkat pukul 7. Jarak Bandung Cibatu mestinya tak selama ini. Ia mulai panik. Lalu, di tengah kabut, tampak sosok berdiri di pinggir jalan. Perempuan, mengenakan kain panjang, rambut terurai basah. Suara detak jantung pelan, langkah kaki di tanah becek. Arif memperlambat mobilnya. Sosok itu menunduk, tak bergerak. Ia menurunkan kaca jendela sedikit. "Bu, Ibu kenapa di sini malam-malam begini?" tanyanya. Perempuan itu hanya menunjuk ke depan jalan. Lalu pelan-pelan tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyum kaku, panjang, dan tanpa ekspresi di mata. Arif buru-buru menutup kaca dan menancap gas. Namun saat mobil melaju, ia sempat melirik kaca spion. Dan sosok itu, sudah berdiri tepat di tengah jalan, menatap ke arahnya. Suara mesin meraung keras, suara napas Arif tersengal. "Ya Allah, jangan ganggu saya," ucapnya gemetar. Beberapa menit kemudian, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Seperti lampu rumah. Ia berharap ada orang di sana. Ketika mendekat, ternyata itu warung tua. Lampunya redup kekuningan. Ada seorang kakek duduk di depan, membakar rokok kretek. Arif menepi dan keluar dari mobil. "Permisi, Pak, maaf ganggu malam-malam. Ini jalan ke Cibatu, ya?" Kakek itu menatapnya lama. Wajahnya keriput, matanya dalam, suaranya berat. "Kalau mau ke Cibatu, bukan lewat sini, Nak." Arif bingung. "Tapi GPS saya ngarah ke sini." Kakek itu tersenyum tipis. "Jangan percaya sinyal di sini. Kadang yang nunjukin bukan peta." Kalimat itu membuat Arif merinding. Ia mencoba tertawa kecil. "Maksudnya gimana, Pak?" Kakek itu mengisap rokoknya dalam-dalam. "Asal kamu tahu, sejak jembatan Panenjoan runtuh 10 tahun lalu, nggak ada yang lewat sini lagi." Arif terdiam. "Tapi barusan saya lewat jembatan kecil, Pak." Kakek itu menatap kosong ke arah kabut. "Berarti kamu nggak lewat jembatan, Nak." Suara bambu bergesek pelan, angin berdesir dingin. Arif menelan ludah. Ia merasa udara di sekitar warung itu semakin dingin. Ia ingin pergi, tapi kakek itu berkata lagi,
Kalau kamu masih ingin pulang, jangan berhenti di tengah jalan. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan tengok ke belakang. Arif hanya mengangguk, mencoba sopan. Terima kasih, Pak. Ia kembali ke mobil dengan jantung berdetak cepat. Saat ia menyalakan mesin, warung di belakangnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong dan pohon besar. Suara napas cepat, hujan mulai turun lagi. Arif hampir berteriak. Ia menatap kaca spion, jalan di belakangnya kini gelap gulita. Ia melaju terus, tak peduli lagi arah mana. Dalam kepalanya hanya satu pikiran, keluar dari tempat ini. Namun suara di luar mulai aneh. Seperti langkah kaki yang mengikuti kecepatan mobil. Suara langkah kaki di tanah becek, mengikuti ritme ban mobil. Kadang cepat, kadang lambat. Arif menutup telinganya. Jangan dengar, gumamnya. Ia teringat pesan kakek tadi, jangan tengok ke belakang. Tapi naluri manusia sulit ditahan. Ia melirik sedikit ke kaca spion. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu duduk di jok belakang. Suara nafas perempuan. Perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Ia menatap Arif tanpa berkedip. Arif berteriak dan menghentikan mobil. Ia keluar tergesa-gesa, berlari ke tengah jalan sambil hujan deras mengguyur tubuhnya. Namun saat ia menoleh ke mobilnya, mobil itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan tanah dan pepohonan raksasa. Tak ada aspal, tak ada lampu, tak ada jejak ban. Arif berdiri di tengah kabut, gemetar. Ia mencoba berjalan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Di kejauhan terdengar suara gamelan pelan. Lalu terdengar suara orang tertawa, bernyanyi, seperti pesta. Arif mengikuti suara itu, berharap menemukan orang. Kabut semakin tebal, tapi cahaya obor mulai terlihat. Tampak sekumpulan orang memakai pakaian putih, menari di sekitar api unggun. Ia hampir memanggil, tapi langkahnya berhenti. Salah satu dari mereka menatapnya. Wajahnya tidak memiliki mata. Suara teriakan jauh. Seketika semua orang di lingkaran itu berhenti menari dan menoleh ke arah Arif. Serentak. Arif mundur perlahan, lalu berlari sekuat tenaga ke arah kabut. Napasnya tersengal, dadanya sesak. Ia tak tahu kemana harus pergi. Namun tiba-tiba, dari kabut depan muncul sosok kakek tadi. Sudah kubilang, jangan berhenti, katanya pelan. Lalu kakek itu berjalan ke arah Arif, menepuk bahunya. Arif merasa lemas. Pandangannya mulai gelap. Sebelum pingsan, ia mendengar suara kakek itu lagi. Sekarang, waktumu belum tiba. Suara hilang perlahan, berganti dengan desir angin pagi. Saat ia sadar, matahari sudah terbit. Ia terbaring di pinggir jalan beraspal. Mobilnya terparkir beberapa meter dari situ. Semua tampak normal. Tidak ada kabut, tidak ada hutan. Hanya papan kecil bertuliskan, Jalan Panenjoan, dilarang melintas setelah maghrib. Arif bangkit perlahan. Tubuhnya menggigil. Ia menyalakan mobil dan mencoba menelpon. Kali ini sinyal penuh. Saat ia menelepon temannya, suara di seberang kaget. Arif, kamu di mana aja? Kita cari kamu semalaman. Mobil kamu nggak ketemu di mana-mana. Arif terdiam. Ia melihat jam. Sudah pukul 9 pagi. Padahal terakhir ia ingat waktu hampir tengah malam. Ia mengakhiri telepon dan menatap kaca spion. Di jok belakang, samar, tampak kain putih basah tergantung di pojok kursi. Ia menoleh cepat, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma bunga melati menyengat di dalam mobil. Suara angin masuk lewat jendela mobil. Arif menatap keluar, ke arah bukit di kejauhan. Kabut mulai turun lagi, seolah memanggil. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan mesin. Cukup, aku mau pulang. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kosong. Ia masih mencoba memahami apa yang terjadi semalam.
Sampai akhirnya ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan besar. Warung itu ramai, ada beberapa sopir truk yang sedang sarapan. Arif duduk dan memesan kopi. Ia bertanya pada pemilik warung, "Pak, jalan Panenjoan itu masih bisa dilewati ya?" Pemilik warung menatapnya heran. "Panenjoan, jalan itu udah ditutup, nak. Udah lama, banyak kecelakaan, katanya sering ada yang hilang." Arif tercekat, "Tapi tadi malam saya lewat situ." Semua orang di warung menatapnya diam. Seorang sopir truk berkata pelan, "Kalau kamu beneran lewat situ semalam, berarti kamu beruntung masih bisa duduk di sini." Arif hanya menatap cangkir kopinya. Tangannya bergetar. Ia melihat keluar jendela. Di seberang jalan, di antara pepohonan, tampak sosok perempuan berdiri. Kainnya basah, rambutnya panjang, wajahnya menunduk. Arif mengedipkan mata, sosok itu hilang. Tapi aroma melati kembali tercium. Ia berdiri, membayar kopi, dan keluar tanpa menoleh ke belakang. Hari itu ia akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Ibunya menangis melihatnya. "Kamu kemana aja? Udah 2 hari nggak pulang." Arif terkejut. 2 hari, bukannya cuma semalam, Bu. Ibunya mengangguk sambil menunjukkan kalender. Tanggal sudah bergeser 2 hari. Arif mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang percaya. Bagaimana mungkin waktu bisa hilang begitu saja? Malamnya, saat ia mandi, ia melihat sesuatu di lengan kanannya. Garis merah panjang, seperti bekas tangan yang mencengkeram kuat. Ia mencoba menghapus, tapi semakin digosok, semakin jelas. Dari luar, terdengar suara perempuan berbisik memanggil namanya. "Arif." Ia membeku, perlahan menutup jendela kamar mandi. Tapi di kaca, tampak bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat, kosong. Tak ada siapa-siapa, namun lantai tempat ia berdiri basah oleh lumpur. Arif keluar dengan tubuh gemetar. Ia tidak berani tidur malam itu. Jam menunjukkan pukul 0:03. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan TV. Tapi sinyalnya tiba-tiba hilang, layar hanya menampilkan satu tulisan. Panenjoan. Arif mematikan TV, napasnya berat. Ia berusaha berdoa, tapi lidahnya kaku. Lalu terdengar suara langkah dari dapur. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Ia berdiri, menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai dapur, ada jejak kaki basah mengarah ke pintu belakang. Arif membuka pintu perlahan. Udara malam begitu dingin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Ia menutup pintu cepat dan berlari ke kamarnya. Menyelimuti diri, menutup telinga. Tapi suara itu tidak hilang. Semakin lama semakin dekat. Sampai akhirnya terdengar suara kakek tua, jelas sekali. "Sudah kubilang, jangan tengok ke belakang." Arif menutup matanya rapat. Dalam kegelapan, ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. "Terima kasih sudah antar aku pulang," bisik suara perempuan itu. Setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, ibunya menemukan Arif tidur di ruang tamu. Tubuhnya lemas. Ia hanya mengatakan satu kalimat, "Saya nggak tahu, siapa yang duduk di jok belakang waktu itu." Sejak hari itu, Arif tidak pernah mau menyetir sendirian di malam hari. Setiap kali melewati papan jalan, Panenjoan, ia akan berdoa pelan. Karena ia tahu, entah bagaimana, tempat itu masih memanggilnya. Beberapa orang pernah mengaku melihat mobil berhenti di pinggir jalan Panenjoan. Mesin menyala, lampu depan hidup, tapi tak ada pengemudinya. Konon, kadang terdengar suara perempuan tertawa dari dalam mobil itu. Dan aroma melati menyebar ke seluruh jalan. Sampai hari ini, tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Apakah Arif benar-benar tersesat, atau ia sempat menyeberang ke dunia lain? Yang pasti, sejak kejadian itu,
Papan kecil di pinggir jalan itu diganti dengan yang baru. Tulisan di bawahnya bertambah satu kalimat. Jangan melintas setelah gelap. Arif masih hidup, tapi setiap kali ia mencoba menceritakan kisah itu, lampu di kamarnya selalu bergetar perlahan. Mungkin benar, ada jalan pulang yang tak pernah sampai. Dan kadang, yang menunggu di ujung jalan bukan manusia,